Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antar sudut pada segitiga, terutama pada segitiga siku-siku. Oke, ada tiga fungsi utama nanti yang akan kita sering pakai. Yang pertama adalah sin. Sin adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring. Cos adalah sisi samping per sisi miring. Sedangkan tan adalah sisi depan per sisi samping. Nah, secara singkatan nanti kita singkat seperti ini ya. Jadi kalau sin itu demi, cos sami, samping miring, dan tan desa, depan samping. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasinya. Misalkan ada segitiga siku-siku, ya, dengan sudut yang di bawah itu alfa. Jadi posisi X di sumbu X ya yang bawah itu, posisi X itu sebagai di sampingnya sudut. Sedangkan Y atau sisi Y, sisi yang ke atas itu berarti kita anggap sebagai di depannya sudut alfa. Sedangkan R itu yang miringnya, gitu ya. Maka kalau misalkan kita mencari sin alfa, sin itu kan depan bagi miring, depannya Y, miringnya R, berarti sin alfa sama dengan Y per R. Sedangkan cos alfa, cos itu kan samping bagi miring, sampingnya X, miringnya itu R. Yang terakhir ada tan alfa itu sama dengan Y per X. Karena Y itu sebagai sisi depan dan X itu sebagai sisi samping, desa. Oke, misalkan sudutnya diubah, sudutnya jadi yang di atas, anggap aja sudut beta. Kalau dia sudutnya beta, selalu POV kita itu POV dari sudut ya. Maka kalau sudutnya beta di situ di atas, maka X itu sebagai depannya sudut beta. Sedangkan Y sekarang diubah posisinya menjadi sampingnya sudut beta ya. POV kita dari beta, X sebagai sisi depan, Y sebagai sisi samping. Tapi yang miringnya tetap R gitu ya. Oke, berarti kalau gitu, kalau kita mencari misalkan sin beta, sin itu kan depan dibagi dengan miring ya. Berarti X per R, cos betanya sama dengan samping bagi miring Y per R, dan tan betanya sama dengan X per Y, depan bagi samping. Oke, jadi POV kita harus sudut. POV kita itu harus sudutnya. Oke ya. Sudut istimewa pada trigonometri. Yang pertama kita membahas tentang sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat. Jika kita punya sebuah segitiga sama sisi, anggaplah sisinya itu 2 semuanya. Karena dia sama sisi, maka sudut di ketiga lancipnya ya, di ketiga sisinya itu 60 derajat. Selanjutnya sudut ini, segitiga ini kita bagi dua, kita belah dua tepat di tengah, maka nanti akan jadi seperti ini. Nah, yang atas sudutnya itu menjadi 30 derajat. Dari mana? Karena ini kita bagi dua, jadi 30 bagi 2, 30. Jadi 30 derajat ya. Yang bawah tetap sama 60 derajat. Oke, sisi miringnya tetap sama 2, sedangkan sisi bawahnya itu kan dibagi 2 kan, berarti ini adalah 1. Nah, untuk mencari sisi tegaknya tinggal pakai Pitagoras aja. Jadi akar 2 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan akar 4 min 1 sama dengan akar 3. Itu berarti sisi tegaknya. Misalkan sekarang kita mencari sin 30. Sin itu kan depan bagi miring. Depannya 30 itu 1, miringnya 2, berarti sin 30 itu 1/2. Sedangkan kalau misalkan cos 30, cos itu samping bagi miring berarti akar 3 dibagi dengan 2. Sedangkan tan itu depan dibagi samping, jadi 1/akar 3. Penulisan seperti ini boleh, kalau misalkan mau dirasionalkan berarti harus dikali akar 3 per akar 3. Maka sama dengan akar 3/3. Oke, sekarang untuk yang 60 derajat. Sin 60 derajat, sin itu kan berarti depan bagi miring. Depannya 60 derajat itu kan akar 3. Berarti sin 60 sama dengan akar 3/2. Sedangkan cos itu kan samping bagi miring. Sampingnya 60 derajat itu kan sisi 1 cm. Atau 1 lah, sisi 1. Dibagi dengan 2. Gitu. Oke, untuk tan 60, tan itu kan depan bagi samping, depannya akar 3 dibagi 60 itu 1. Dibagi dengan sampingnya 60 itu 1. Jadinya akar 3/1 atau boleh ditulis tan 60 derajat sama dengan akar 3. Selanjutnya kalau sudutnya 45 derajat. Kalau dia sudutnya 45 derajat, maka kita buat segitiga siku-siku dan sama kaki. Ingat ya, berarti siku-siku seperti ini, sama kaki berarti sudut yang di sini sama dengan sudut yang di sini, gitu ya.
Jadi anggaplah sudutnya sama-sama 1. Kalau sama-sama 1, yang siku-siku kan 90 derajat. Maka dua sudut yang lainnya itu harus totalnya 90 juga biar nanti total sudut dalam segitiganya itu 180. Maka sudutnya itu jadi 45 derajat. Sekarang kita mencari sisi miring menjadi menggunakan rumus Pitagoras juga. Maka akar dari satu kuadrat plus satu kuadrat sama dengan akar dari 1 plus 1 sama dengan akar 2. Selanjutnya kita mencari tan sin dulu deh. Sin theta atau sin 45. Sin itu depan bagi miring, depannya itu 1, miringnya itu akar 2. Berarti 1/akar 2 dirasionalkan maka hasilnya akar 2/2. Dikalikan akar 2/2 maka hasilnya akar 2/2. Begitu juga untuk cos 45. Jadi cos 45 sama dengan cos samping bagi miring. Sampingnya 1, miringnya akar 2. Jadinya 1/akar 2. Maka dirasionalkan menyebutnya dikalikan akar 2/2, hasilnya nanti akar 2/2. Nah, untuk tan itu kan depan bagi samping, depannya 1, sampingnya itu 1, maka 1/1. Maka tan theta sama dengan 1. Selanjutnya, oke, ini kira-kira rangkuman ya, rangkuman untuk sudut istimewa dari 0, 30, 37, 45, 53, 60, dan 90. Oke, penulisannya itu sebenarnya gini. Coba perhatikan. Sin itu mulai dari yang kecil, 0, setengah, 3/5, setengah akar 2 atau akar 2/2, 4/5, 1/akar 3 atau setengah akar 3, dan 1. Oke, sedangkan cos itu dibalik. Jadi penulisannya cos kok yang dari sini, ya kan? Coba lihat. 1, setengah akar 3, 4/5, setengah akar 2, 3/5, setengah 0. Gitu ya, kebalik ya. Sedangkan tan itu sama dengan sebenarnya adalah sin dibagi dengan cos. Coba contoh ya. Yang di sudut 0 derajat. Sinnya 0 dibagi 1. Berarti 0 bagi 1 itu 0 bagi 1, 0. Oke, setengah dibagi dengan setengah akar 3. Berarti setengahnya coret, jadi tinggal 1/akar 3. Jadinya kita rasionalkan jadinya akar 3/3. 37, nah di dalam fisika nanti sering yang kita pakai adalah 37 derajat dan 53. Oke, 37 itu 3/5 dibagi dengan 4/5. Lihat, 3/5 dibagi 4/5. Dibalik ya, jadinya 3/5 dikali 5/4. Coret-coret berarti jadi 3/4. Sedangkan kalau tan 45, tannya itu kan setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 ya, habis ya tinggal 1. Sedangkan kalau dia itu tan 53 berarti kebalikan dari tan 37. Jadinya 4/3. 60 itu kan berarti setengah akar 3 dibagi setengah. Setengahnya coret maka jadi akar 3. Nah, sedangkan tan 90 itu kan berarti 1/0 atau tidak terdefinisikan. Kuadran trigonometri. Nah, dalam diagram Kartesius, sudut itu kan satu putaran itu kan 360 derajat. Nah, dari 0 derajat sampai 90 derajat itu kita anggap sebagai kuadran 1. Di kuadran 1 itu semuanya positif, sin cos tan itu positif. Sedangkan di kuadran 2 dari 90 sampai 180 derajat. Di kuadran 2 yang positif hanya sin, sedangkan nilai cos dan tan-nya itu negatif. Berikutnya di 180 sampai 270 itu kita anggap kuadran 3, yang positif hanya tan, sedangkan berarti sin dan cos negatif. Yang terakhir di kuadran 4 itu 270 sampai 360 atau balik lagi ke 0 derajat. Yang positif itu hanya cos, maka nilai sin dan tan-nya itu negatif. Untuk mencari nilainya, kita kan hanya punya sudut istimewa ya yang dihafalkan di tabel itu kan hanya 0 sampai 90 derajat. Nah, berarti untuk kuadran 2 itu caranya semuanya itu basisnya ya acuannya itu pakai sumbu X. Ya, acuannya pakai sumbu X
berarti pakai yang 180 atau 360 derajat. Oke, contohnya di kuadran 2 itu berarti kan kurang dari 180 derajat. Jadi, misalkan kita punya sin 180 min alfa itu berarti sama dengan sin alfa. Kalau cos 180 min alfa sama dengan min cos alfa. Kenapa? Karena cos di kuadran 2 negatif. Begitu juga untuk yang tan. Sedangkan kalau di kuadran 3 itu kan lebih dari 180 derajat. Berarti di kuadran 3 nanti kalau sin 180 plus alfa sama dengan min sin alfa. Karena di kuadran 3 sinnya negatif, yang positif hanya tan, dan seterusnya. Kalau untuk di kuadran 4 itu kan kurang dari 360 derajat, oke. Ini harusnya negatif ya. Kebalik ini negatif. Oke, 360 min alfa berarti sama dengan kalau sin itu min sin, kalau cos tetap positif, sedangkan kalau tan itu negatif karena yang positif hanya sin. Oke, langsung contoh aja deh. Misalkan kita punya 100 cos 120 derajat. 120 derajat itu ada di kuadran 2. Oke, kita tulisnya gini. Cos 180 dikurangi berapa biar hasilnya 120, berarti dikurangi 60. Oke, maka hasilnya sama dengan minus cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu di tabel itu setengah, berarti hasilnya minus setengah. Kenapa minus? Karena di kuadran 2. Yang positif hanya tan. Yang positif hanya sin. Yang kedua, sin 225 di kuadran 3, berarti kita tulisnya sin 180 ditambah berapa? Ditambah 45. Maka sama dengan minus sin 45. Maka hasilnya sama dengan minus setengah akar 2. Gitu ya. Selanjutnya, di kuadran 3, di nomor 3 itu ada cos 330. 330 ada di kuadran 4. Kuadran 4 nilai cosnya nanti positif. Nah, berarti kuadran 4 itu kita tulisnya cos 360 minus berapa biar hasilnya itu 330 minus 30. Maka sama dengan cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Kenapa positif? Karena cos di kuadran 4 itu positif. Gitu ya.